Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid, para wali santri dan seluruh santri alumni pesantren Al-Irsyad, pesantren Manana Bogor dan pesantren Zawiyah Cirebon, bahwa ketika seseorang ingin menghadapi kematiannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi isyarat kepadanya. Kalau kita merajuk kepada kitab Daqaiqul Akbar, ya, itu banyak diceritakan ciri-ciri seseorang yang akan menemui ajalnya. Di kitab-kitab lain pun banyak tentang itu. Meskipun ada yang menyatakan hadisnya kurang bagus atau lain sebagainya, tapi toh kenyataannya memang demikian realitanya. Baik, langsung saja, ini saya hanya menjawab apa yang saya tahu mengenai ciri-ciri kematian seseorang menjelang ajalnya. Buat yang percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan berdasarkan kitab-kitab yang ada, terutama dari kitab Daqaiqul Akbar atau Matan Minal Maut, atau ada kitab juga karangan Ibnu Qayyim itu yang kalau nggak salah dari hadis Rasulullah, Iqra'ul Yasin ala mautikum. Begini, adapun mengenai siapa yang memberi isyarat itu, sesungguhnya disinyalir malaikat itu adalah malaikat Israfil. Jadi kalau selama ini yang kita tahu malaikat Israfil itu adalah peniup sangkakala, itu mafhum mukhalafah sebetulnya. Jadi Israfil sesungguhnya dia memberi kabar tentang kematian seseorang. Gitu. Dulu kan waktu Nabi Ayub ceritanya dia dimampirin sama Israel. Jadi Israel mampir ceritanya ke rumahnya Nabi Ayub. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, Israel mau pamit. Kata Israel, "Yub, gue mau balik nih." "Mana?" "Ya ke atas lah, ke tempat gue." "Ada pesan nggak?" Kata Ayub, "Boleh nih pesan, nanti kalau kira-kira saya mau mati, tolong kasih kabar ya." "Beres," kata Israel begitu. "Gue pergi ya." Pergilah tuh Israel. Yung. Beberapa tahun kemudian, Israel datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Ayub. Il, apa? Ngopi lagi?" "Kagak, gue mau nyabut nyawa lu." "Lah, main cabut baik," kata Israfil. "Lah kan kemarin waktu itu gue udah pesen, kalau mau cabut nyawa gue, lu kasih tahu dulu belum harinya," katanya. Kata Israfil, "Lah, kan udah itu Israfil udah gue suruh kasih tahu." "Lah bagaimana Israfil kagak bilang-bilang sama gue?" kata si Ayub. "Lah Israfil itu udah mutihin rambut lu, udah ngeriputin muka lu. Lah itu kan kerjaan Israfil, lu dikasih tahu bahwa lu bentar lagi mati," kata Israfil begitu. "Lah begitu ya, kita baru ngerti ini," kata si Ayub. Jadi Israfil itu memang tugasnya memberi kabar kepada manusia tentang kematiannya. Adapun secara lebih detailnya begini, pada saat 41 hari lagi seseorang akan menemui ajalnya, dia dibuka oleh Allah pengetahuan-pengetahuan tentang alam-alam yang gaib gitu. Hijab-hijabnya itu dibuka. Saking terbukanya, orang itu merasa kaget dan takut untuk berbicara. Kemudian sejak 41 hari itu menjelang kematiannya, dia akan seakan-akan melihat sesuatu. Kelebet gitu, kelebet. Dia bengong gitu. Nanti menuju 21 hari, 21 hari menjelang kematiannya, itu lebih kuat lagi. Jadi pengetahuan tentang hijabnya, maksudnya hijabnya dibuka oleh Allah lebih jelas lagi, lebih tahu lagi dia. Bahkan dia sering mengalami dejavu, mengalami sesuatu yang di luar nalar. Kecerdasannya itu luar biasa gitu.
Kemudian melihat yang kelebat-kelebat itu akan lebih sering lagi. Kemudian 7 hari menjelang kematian, menjelang ajal, itu seperti ada degupan di dalam dada ini. Jadi kalau dada ini ada lubang ya. Kalau ini iga, nah ini kan tengahnya itu lubang nih. Nah di sini yang biasa ulu hati sakit pada saat kita mah. Nah itu tuh yang di tengah sini tuh. Itu ada denyutan itu. Cucut gitu. Sampai dia bingung. Kemudian ubun-ubun juga mendenyut ke dalam. Cucut gitu. Kemudian dilihat lagi telinga ini agak naik. Kalau dilihat dari depan nggak begitu terlihat, tapi kalau lihat dari samping agak naik. Dua-duanya itu agak naik. Kemudian hidungnya agak turun, ujungnya itu agak turun. Kalau dilihat dari depan tidak terlalu kentara, tapi kalau dilihat dari samping mulai kentara. Nah itu mulai bergerak agak naik dan ini agak turun. Kemudian 3 hari menjelang kematiannya kembali lagi tuh yang lewat, yang penglihatan sekelebat itu muncul lagi. Dan ini semakin turun, ini semakin naik, dan kecerdasannya oleh Allah dikembalikan lebih cerdas 10 kali, 100 kali bahkan dalam kitab itu disebutnya, daripada aslinya dia. Sehatnya dibikin sehat, luar biasa sehat. Makannya banyak, terus ngomongnya juga pak. Kalau dia yang tadinya koma akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibangunkan, dia sadar. Itu 3 hari menjelang kematian. Jadi yang sakit diberikan kesehatan batin, wah dia seakan-akan seger lagi. Yang koma dibangunkan, yang biasa aja diangkat kecerdasannya, makannya banyak dan luar biasa. Nah, cuman 3 hari sebelum itu, 3 hari sebelum ajalnya, ini yang paling kentara adalah denyutan ini semakin ke dalam, cucut, gitu. Jadi rasanya tuh kira-kira 3 cm ke dalam tuh masuk, cucut, sampai dia merasa bingung, gitu. Ketika 1 hari lagi mau ajal, ini ubun-ubunnya masuk ke dalam, cucut, 3 kali itu dia, butut, sampai dia bingung megang kepala begini. Nah kalau dia sudah bingung megang kepala begini, itu tidak akan bertemu dengan asar selanjutnya. Ini isyarat-isyarat dari hadis-hadis Rasulullah yang terkumpul dalam kitab Daqaiqul Aqdar. Nah, buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang mendustai agama, buat orang-orang yang selalu mencela agamanya sendiri, tentunya mencela, nggak percaya Rasulullah ini gitu lah. Itu Israel datang bersama 3 malaikat, ya, bersama 3 asisten. Israel ditemani oleh Jibril. Nah, Israel ini ditemani oleh 3, berarti 5 ya. Israel 1 ditemani oleh 3 malaikat. Malaikat yang pertama mencabut nyawanya dari ujung kaki sampai ke dengkul. Malaikat kedua mencabut nyawa dari dengkul sampai ke pusar, tali pusar. Malaikat yang ketiga itu mencabut nyawa dari tali pusar sampai gargarah, sampai leher. Nah, kalau sudah diambil sampai lehernya, baru kemudian Jibril mengepakkan sayapnya. Ini tempatmu nanti. Kalau yang orang kafir, tadi orang yang munafik, orang yang sering mengolok-olok agama, itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dihantam dulu, dadanya dihantam sampai dia ngerasa perih, sakit, nyesek luar biasa. Udah hancur, dibalik punggungnya dihantam lagi, bung, sampai dia ngerasa panas luar biasa. Dia mau menjerit nggak bisa. Kalau sudah punggungnya dihantam begitu, baru wajahnya dihancurkan oleh malaikat tadi, dung, terakhir baru Israel mengekspansi, dicabut nyawanya. Orang-orang yang beriman itu dikepakkan sayap Jibril sambil berkata, Jibril, ini tempatmu nanti di sana. Sekecil apapun iman yang ada dalam hatinya. Maka biasanya
orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman itu pada saat sakaratul maut jidatnya ini basah karena keringat gitu. Sambil itu ininya basah. Baik, itu ciri-cirinya ketika ajal tiba. Jadi pada saat pas ekspansi terakhir itu Israel nggak sendiri. Israel ditemani oleh 3 malaikat. Ya, kemudian ditemani juga oleh Jibril, berarti berlima. 3 malaikat itu, malaikat yang pertama cabut nyawa dari ujung kaki sampai dengkul. Jadi kalau dengkul, kalau betisnya dingin, pahanya anget, oh berarti udah sampai situ. Gampang nyiriinnya gitu. Kemudian malaikat yang kedua nyabut nyawa dari dengkul sampai ke tali pusat, sampai ke pusar gitu. Jadi kalau betisnya dingin, pahanya dingin, perutnya masih anget, udah sampai situ tuh berarti, udah sampai tali pusat. Kemudian malaikat yang ketiga nyabut nyawa dari tali pusat sampai gargoroh, itu udah terakhir tuh malaikat. Kalau ini udah dingin, semuanya badan dingin, tapi di sininya anget, nah ini giliran Israel. Terus tinggal kita bimbing, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau paling tidak Allah, Allah. Kalau sudah ini hangat, ini dingin, sebaiknya bimbingannya jangan la ilaha illallah, jangan, karena khawatir sampai di la ilah putus. Gitu. Kalau masih betis dingin, paha anget, itu masih bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kemudian betis dingin, paha dingin, mau dada anget, itu masih bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Tapi kalau sudah semuanya dingin tapi ini anget, nah itu sudah Allah, 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 Allah gitu terus ya. Baru pada saat Israel dicabut, dia berakhir dengan kata Allah. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi biasanya menjelang 3 hari menjelang kematian, orang itu dibikin sehat luar biasa, makannya banyak. Ayo hati-hati, siapa yang makannya banyak jangan-jangan 3 hari lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.